Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita sekalian alam. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di antara ulama atau imam kaum muslimin yang paling menonjol adalah imam yang empat, yaitu Imam Hanifah, Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian ada Imam Malik yang wafat 179 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah dan Imam Ahmad 241 Hijriah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah usuluddin atau masalah-masalah pokok agama. Perbedaan mereka dalam masalah mazhab fikih bukan berarti mereka pun berbeda pendapat dalam masalah akidah. Akidah imam yang empat adalah seperti yang dituturkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang menjadi pegangan para sahabat dan tabi'in. Hadirin rahimakumullah. Para imam yang empat secara umum sepakat dalam masalah tauhid, masalah asma wa sifat, masalah qadar atau takdir dan lainnya. Pendapat mereka tentang sahabat Rasulullah SAW juga sama. Mereka menghormati dan mengikuti para sahabat. Mereka juga sama-sama mencela ilmu kalam dan melarang banyak berdebat dalam ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui di beberapa banyak kitab, pernyataan tersebut termaktub dalam kitab-kitab tersebut. Hadirin yang berbahagia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau menjawab, akidah Imam Syafi'i dan akidah para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq bin Rahawai adalah seperti akidah para imam panutan umat yang lain, seperti Imam Al-Fudail bin Iyad, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Sahal bin Abdullah As-Susturi, dan lain sebagainya. Mereka tidak berbeda pendapat dalam usuluddin, yaitu masalah pokok atau masalah akidah. Begitu pula Imam Abu Hanifah, akidah tetap beliau dalam masalah tauhid, qadar, dan sebagainya adalah sama dengan akidah para imam tersebut. Dan akidah para imam itu adalah sama dengan akidah para sahabat dan tabi'in, yaitu sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini kita bisa lihat dalam Majmu' Al-Fatawa. Pendapat imam yang empat, Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, juga imam-imam yang lainnya, hadirin sekalian, dalam masalah akidah secara umum adalah sama. Sebagai contoh dalam masalah asma dan sifat-sifat Allah, mereka semua menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Mereka tidak melakukan takwil atau memalingkan makna. Taktil, tidak menolak. Kemudian tasbih, menyerupakan dengan makhluk, dan tamsil, yaitu memisalkan.
Hadirin rahimakumullah, Imam Abu Hanifah mengatakan kita menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri. Allah adalah Esa, zat yang padanya lah para hamba memohon, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Allah juga hidup, berkuasa, melihat dan mengetahui. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka yang menyatakan janji setia kepada Rasul. Tangan Allah tidak seperti tangan makhluknya. Wajah Allah juga tidak seperti wajah-wajah makhluknya. Pernyataan ini bisa kita lihat di Al-Fiqh Al-Afsad halaman 56. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat di kitab Al-Ilyah As-Sabuni tentang akidah as-salaf as-sahab al-hadis halaman 17 sampai 18, Imam Malik pernah ditanya tentang masalah bagaimana istiwa, yaitu bagaimananya bersemayamnya Allah. Mendengar pertanyaan itu, Imam Malik marah. Beliau tidak pernah marah seperti itu. Kemudian beliau melihat ke tanah sambil memegang kayu di tangannya. Lalu beliau mengangkat kepala beliau dan melempar kayu tersebut lalu berkata, cara Allah beristiwa tidaklah dapat dicerna dengan akal, sedangkan istiwa atau bersemayam itu sendiri dapat dimaklumi maknanya. Sedangkan kita wajib mengimaninya dan menanyakan hal itu adalah sebuah bid'ah. Kemudian Imam Malik menyuruh orang itu agar dikeluarkan dari majelisnya. Kemudian juga Imam Syafi'i berkata, kata beliau, kita menerapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kita meniadakan tasbih atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana Allah juga meniadakan tasbih itu dalam firman-Nya, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir, wa huwas sami'ul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran Syura ayat 11. Dan kita bisa lihat ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala 341. Hadirin rahimakumullah, pernyataan berikutnya dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kami mengimani bahwa Allah ada di atas arsy. Bagaimana Dia berkehendak dan seperti apa yang Allah kehendaki, tanpa batasan dan sifat yang dipakai oleh seseorang untuk mensifati dan membatasi sifat itu. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang digunakan untuk Allah, yaitu seperti Allah mensifati dirinya sendiri, bahwa Dia tidak dapat dilihat oleh mata. Pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal ini bisa kita lihat dalam kitab Dar'u Ta'urud Al-Aql wa An-Naql. Hadirin rahimakumullah, dari pernyataan-pernyataan imam-imam besar tersebut bahwa kita dapat mengambil kesimpulan, imam yang empat adalah orang yang mendalam ilmunya, baik masalah fikih, akidah dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang layak dijadikan panutan dalam masalah agama. Maka sungguh aneh jika ada seorang yang fanatik dengan mazhab fikih tertentu, tetapi malah menyelisihi imamnya sendiri dalam masalah akidah. Semoga Allah merahmati seluruh imam kaum muslimin dan menjadikan kita orang yang dapat meneladani kita, yang meneladani mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tentunya dari pernyataan-pernyataan mereka, imam-imam kita, bahwa ternyata mereka berakidah yang sama, tidak seperti anggapan-anggapan yang lain dari aliran-aliran atau firqah-firqah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah pembahasan ini diambil dari atau disarikan dari kitab I'tiqad Al-Amah Al-Arba'ah atau Akidah Imam 4 karya Syekh Dr. Muhammad Al-Khumais, yang juga telah diterjemahkan oleh Dr. Ali Mustafa Yaqub MA.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita tetap dalam akidah yang lurus, yang selamat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.